itu adanya ujian demi ujian, adanya ketidakenakan. Nah, kata Muhyiddin Ibn Arabi, saya menjelaskan semua itu sesungguhnya tidak dalam rangka menolak terhadap orang-orang yang di dalam hidup ini mencari kesenangan, tidak. Wahalatil fana fi ghairi manziliha, sama juga ya. Kondisi orang yang fana, orang yang tenggelam di dalam Allah sampai lupa seluruh makhluk itu belum waktunya sekarang sebenarnya. Belum waktunya. Jadi ini waktunya sadar di dunia ini sebenarnya. Untuk apa? Untuk menemukan pilihan-pilihan yang tepat. Waktunya sadar. Cuma untuk orang-orang tertentu yang tidak sabar menunggu waktu sampai di akhirat itu, maka sekarang mereka menempuh adanya kefanaan itu. Sekarang. Padahal itu tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunannya bahwa di dunia ini kita harus tenggelam dalam Allah dan kita fana. Itu tidak ada. Kenapa di antara para nabi itu tidak ada yang majdub itu? Enggak ada. Loh kalau majdub gimana coba? Membimbing umatnya kan enggak bisa. Oh majdub. Tidak ada yang majdub. Sadar sesadar-sadarnya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang paling cerdas di antara seluruh umat manusia yang tercerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma awradna hadza raddan ala ahlin na'im fil amilina laha. Kemarin-kemarin itu dijelaskan bahwa sesungguhnya hidup ini adalah perjalanan dan karena itu kita senantiasa menjadi musafir. Nah, di dalam perjalanan-perjalanan itu tidak ada enak-enaknya kecuali kelak kita nyampe di surga. Jadi sebelum di surga itu adanya ujian demi ujian, adanya ketidakenakan. Nah, kata Muhyiddin Ibn Arabi, saya menjelaskan semua itu sesungguhnya tidak dalam rangka menolak terhadap orang-orang yang di dalam hidup ini mencari kesenangan, tidak. Jadi kalimat-kalimat itu disampaikan oleh Maulana Rumi tidak dalam rangka menjawab orang-orang yang dalam hidup ini senantiasa mencari kenikmatan demi kenikmatan. Sama sekali tidak karena itu. Kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Wal munqibin ala jami hutamiha, juga tidak dalam rangka menepis orang-orang yang tiarap untuk mendapatkan adanya percikan-percikan duniawi demi kesenangan. Tidak dalam rangka itu. Jadi tidak dalam rangka menangkis adanya usaha orang-orang agar dalam kehidupan ini senantiasa berbahagia. Tidak dalam rangka itu. Kenapa tidak dalam rangka itu? Fa inna ahla hadzal fi'li indana aqallu wa ahqaru min an nashtaghila bihim. Karena sesungguhnya ya adanya orang yang mencari kenikmatan dalam hidup ini mutlak hanya dalam hidup ini. Orang yang tidak berpikir tentang akhirat, orang yang tidak berpikir tentang kesenangan di hadapan Allah Ta'ala sana. Nah, sesungguhnya orang-orang tersebut ya itu jauh lebih hina menurut kami dibandingkan kami mesti menoleh ke arah mereka. Jadi misalnya begini ya, dalam hidup ini ada orang yang mencari kesenangan untuk di dunia ini. Nah, sesungguhnya ya adanya orang-orang seperti itu lebih hina dibandingkan kami tertarik kepada mereka. Jadi karena itu ya, orang-orang itu sesungguhnya tidak boleh hanya menumpahkan adanya semangat hidup untuk kesenangan ini semata-mata. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya akhirat itu masih menunggu diri kita.
Akhirat itu menunggu diri kita. Karena itu panjangkan cara berpikir kita agar sampai di akhirat. Makanya Kanjeng Rasul itu kemudian bersabda bahwa orang yang cerdas adalah dia yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu cerdas. Cerdas. Jadi kalau kita di dunia ini, pikiran kita sudah sampai di akhirat. Sudah bagaimana kita mesti senang dan bahagia di akhirat. Itu namanya orang cerdas. Nah sementara yang disebut sebagai orang bodoh oleh Kanjeng Rasul adalah dia yang mengikuti hawa nafsunya sembari berangan-angan kelak mendapatkan surga. Itu bodoh. Jadi karena itu sejak kita di dunia ini pikiran kita sudah sampai di akhirat sana. Hitung-hitungannya sudah jelas. Aku bekerja ini, berbuat ini, semoga di sana kelak menguntungkan, gitu loh. Sudah jelas. Hitung-hitungannya sampai di akhirat itu sudah pasti. Itu namanya orang cerdas. Jadi karena itu di dalam hidup ini kita jangan terlalu bodoh ya. Dengan hanya bersenang-senang di sini saja. Jangan. Kenapa? Karena begini saya kira ya. Hidup ini sesungguhnya kan sudah rampung, sudah selesai di hadapan Allah Ta'ala. Jadi karena sudah selesai, sekeras apapun kita bekerja, sesungguhnya tidak akan pernah merubah adanya ketentuan di hadapan Allah Ta'ala. Tidak akan pernah merubah. Saya tetap berpegang teguh kepada kitab hikam bahwa sawabiqul himam la tukhriku aswarul aqdar. Semangat menggebu-gebu tidak mungkin bisa menjebol pagar takdir. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Jadi kita semangat dalam hidup ini ya. Semangat sekali dalam hidup ini. Kita mau menjebol pagar takdir. Ditinju. Tek. Bukan pagarnya yang jebol. Tangannya yang patah. Jadi karena itu begini. Kalau bagi saya. Dalam hidup ini sesungguhnya. Yang betul-betul menjadi subjek. Itu Allah. Kita semua alam semesta ini objek-objeknya. Jadi karena itu orang yang cerdas itu tidak mengatakan besok apa yang bisa kulakukan, tidak mengatakan begitu. Tapi orang cerdas mengatakan besok apakah yang akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita, gitu loh. Itu cerdas. Jadi kalau setiap perbuatan itu kemudian disandarkan kepada hadiratnya, setiap perubahan apapun disandarkan kepada hadiratnya bukan kepada diri kita, itu cerdas. Sementara kalau kita berpikir bahwa kita bisa merubah segala sesuatu sesuai dengan keinginan diri kita, itu bodoh sesungguhnya. Jadi karena itu ya, kita bekerja itu gimana? Kita bekerja itu? Kita bekerja itu semangat, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi sudah berkaitan dengan hasil itu sudah bukan urusan kita. Urusannya Allah Ta'ala itu. Dan secerdas-cerdas hamba adalah yang tidak ikut serta mengurusi urusannya Allah Ta'ala. Itu cerdas. Oh, urusannya Allah kita mau urusi gimana? Kan gak bisa. Terlalu berat itu bagi diri kita. Makanya begini, bekerja itu sesungguhnya dalam konteks ini, itu bernama bohong-bohongan sebenarnya. Bohong-bohongan. Di pagi hari waktunya orang berangkat, ya kita sudah siap mandi juga. Sudah meletakkan celana di luar baju, sudah pakai sabuk, pakai sepatu. Kemana? Bekerja. Tapi itu kan bohong-bohongan. Kenapa? Karena tidak akan pernah menentukan hasil apapun itu. Tapi kita harus serius. Demikianlah ketentuannya. Wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir harifa. Kita disuruh semangat, tapi semangat tidak akan pernah bisa menghadirkan apapun dalam diri kita. Tapi kita harus semangat bekerja itu. Oke. Ya. Jadi aunal tafitu ilaihim. Kalau kami tidak sibuk menoleh kepada orang-orang yang ingin memiliki kesenangan di dunia ini, kalau kami tidak sibuk dengan itu, kami menoleh kepada mereka, tertarik kepada mereka. Jadi beginilah ya, semangat itu satu hal, tapi tertarik itu perkara hal yang lain loh. Nah misalnya pertanyaannya begini,
bagaimana kita akan semangat kalau tidak tertarik? Ya bisa. Tergantung apa? Tergantung perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Coba misalnya ya, orang yang tidak mengharapkan surga, itu semangat juga kok sholatnya. Kenapa kok semangat? Karena menikmati Allah lewat perjumpaan, lewat sholat itu. Semangat. Padahal tidak mengharapkan surga loh itu. Berarti kalau begitu, perjanjian dengan Allah itu lebih hebat dibandingkan keinginan kita untuk mendapatkan surga. Berarti begitu kan? Jadi karena itu penting ini. Agar apa? Agar fokus dari seluruh kerja kita itu tertuju kepada hadiratnya. Tidak tertuju kepada apapun yang lain, termasuk surga dengan segala isinya. Nah, tujuannya apa ya? Ibnu Arabi itu menulis seperti itu tadi. Wa innama awradna ladzatan liman ista'jala ladzatal musyahadah. Jadi ya. Kami mendatangkan sekelumit pembahasan tentang kelezatan rohani, kenikmatan rohani. Itu untuk apa? Untuk orang-orang yang ingin merasakan, ingin mencicipi lezatnya menyaksikan Allah Ta'ala. Padahal ya, di dunia ini belum waktunya loh sebenarnya. Belum waktunya. Belum waktunya kita menyaksikan Allah Ta'ala. Belum waktunya. Menyaksikan Allah Ta'ala itu kan kelak di akhirat. Tapi ada sejumlah orang yang cukup terburu-buru untuk menyaksikan Allah Ta'ala sejak di dunia ini. Nah karena itu bagi sebagian kaum sufi, itu tadyi'ul waktu sesungguhnya. Itu menyia-nyiakan waktu kalau begitu sebenarnya. Kenapa? Karena belum waktunya menyaksikan Allah Ta'ala yang melahirkan adanya kelezatan itu. Belum waktunya sebenarnya. Belum waktunya. Cuman ada orang-orang yang tidak sabar untuk bisa merasakan lezatnya menyaksikan Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang seperti itu. Dari kalangan para sufi itu loh ya. Jadi kan mereka membayangkan bahwa akhirat itu terjadi di dunia ini sekarang ini. Karena itu kalau ada gempa atau ada huru hara apapun, mereka mengatakan, apa ini sudah kiamat? Itu bukan apa-apa. Dari saking inginnya jiwa mereka untuk berhadapan-hadapan dengan Allah Ta'ala di hari kiamat itu. Jadi mereka itu terlalu semangat sesungguhnya. Karena itu sejak di dunia ini beberapa orang itu sudah termabuk-mabuk kepada Allah Ta'ala. Padahal masih belum waktunya. Waktunya apa? Kita melaksanakan berbagai macam perintah itu dengan penuh kesadaran. Sadar, fokus. Karena itu di sini disebutkan liman ista'jala ladzatal musyahadah fi ghairi mawatiniha. Bukan pada tempatnya loh soalnya. Bukan pada tempatnya. Jadi andaikan begini ya. Andaikan kita cukup beriman kepada Allah. Tidak ada greget dalam batin kita untuk menyaksikan Allah Ta'ala sekarang di dunia ini. Gak apa-apa kok sebenarnya. Kenapa? Karena memang belum waktunya itu loh. Belum waktunya. Cuma kebanyakan di antara kita umat manusia yang sudah kedung-menginginkan sesuatu, itu walaupun belum waktunya, pengen sekali. Karena itu kemudian banyak kalimat-kalimat akhirat yang ditumpahkan di dunia ini. Wahalatil fana fi ghairi manziliha. Sama juga ya. Kondisi orang yang fana, orang yang tenggelam di dalam Allah sampai lupa seluruh makhluk itu belum waktunya sekarang sebenarnya. Belum waktunya. Jadi ini waktunya sadar di dunia ini sebenarnya. Untuk apa? Untuk menemukan pilihan-pilihan yang tepat. Waktunya sadar. Cuma untuk orang-orang tertentu yang tidak sabar menunggu waktu sampai di akhirat itu, maka sekarang mereka menempuh adanya kefanaan itu. Sekarang. Padahal itu tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunannya bahwa di dunia ini kita harus tenggelam dalam Allah dan kita fana. Itu tidak ada sebenarnya. Cuma orang-orang tertentu sudah kadung ngebet duluan. Wal istihlak fil haqqi bi tariqil muhiqqi, dan hancur di dalam Allah Ta'ala dengan cara yang benar. Jadi para sufi mengalami kehancuran habis-habisan di dalam Allah Ta'ala.
Jadi ketika apa? Ketika mereka itu terhijab oleh Allah Ta'ala sampai tidak menyaksikan dunia. Kalau kita ya kan terhijab oleh dunia, tak menyaksikan Allah. Nah kalau mereka terhijab oleh Allah sampai tak menyaksikan dunia. Itu ya, itu terhijab yang jarang terjadi dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama terhijab oleh dunia, tak menyaksikan Allah, itu banyak itu. Banyak dialami oleh orang-orang dalam kehidupan ini. Tapi terhijab oleh Allah Ta'ala sampai tak menyaksikan dunia, itu jarang. Jarang. Nah yang terbagus itu sesungguhnya tidak seperti itu. Tapi orang yang sadar itu loh. Sadar bahwa akhirat memiliki jatah lewat amal kita, dunia juga memiliki jatah lewat amal kita. Sadar. Itu yang terbagus sebenarnya. Karena itu disebutkan ya dalam kitab Syarah Hikam itu. Mana yang lebih mulia? Antara wali majdzub dengan salik. Kalau salik itu kan berangkatnya dari bawah. Dari alam semesta menuju nama Allah. Dari nama Allah menuju sifat Allah. Dari sifat Allah menuju zatnya. Itu salik. Kalau majdzub dari zat Allah Ta'ala kepada sifatnya. Dari sifatnya kepada namanya. Dari namanya kepada alam semesta. Itu majdzub. Majdzub. Mana yang lebih mulia? Kalau sama-sama sempurna antara salik dengan majdzub, tetap lebih mulia salik. Kenapa? Karena seorang salik mengerti di sana ada rintangan, di sana ada duri-duri, sebelah sana ada jurang, sebelah sana ada lubang dan ngerti persis sehingga bisa membimbing orang lain. Bisa membimbing dengan baik. Tapi kalau seorang wali majdzub membimbing apa? Orangnya itu mabuk kepada Allah Ta'ala dan perjalanannya terbalik kok. Jadi dari Allah Ta'ala menuju alam semesta ini. Kalau salik dari alam semesta menuju Allah Ta'ala. Jadi karena itu kemudian kalau kita berjumpa dengan wali majdzub itu ya, itu tergantung kemampuan kita untuk mengambil sebanyak mungkin hikmah. Tergantung kemampuan kita. Ibarat makanan itu prasmanan. Seberapa kemampuan kita untuk mengambil sebanyak mungkin, itu prasmanan. Tergantung kesanggupan kita untuk memakannya. Tapi kalau di hadapan wali salik, kita betul-betul dirapikan itu loh. Ditata sedemikian rupa. Kamu begini, begini, jangan begitu, itu berbahaya sebelah sana. Jelas, arahannya itu jelas. Makanya kemudian kalau seorang salik itu sadar dengan dirinya sendiri, dengan semestanya, dengan Tuhannya, tapi seorang yang majdzub termabuk-mabuk kepada Allah sehingga berbicara dengan kita seringkali nyambung dan tidak nyambung. Kadang nyambung, kadang tidak nyambung. Kadang nyambung lagi, diajak ngomong sama kita, nggak nyambung lagi dan semacamnya. Oke ya itu. Nah karena itu, fa inna sadata minna amfau min dzalika lima fihi min tadyi'il waqti. Karena itu banyak di antara tuan-tuan rohani, para guru spiritual, mereka yang salik, mereka yang sadar, banyak di antara mereka itu menafikan apa yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan wali majdzub itu. Kenapa? Min tadyi'il waqti, itu buang-buang waktu saja katanya. Buang-buang waktu saja. Artinya apa? Wong belum waktunya kok untuk jatuh cinta kepada Allah, kok sudah ditarik waktunya itu. Ditarik menjadi sekarang ini. Padahal sekarang ini belum waktunya, mesti fana di dalam Allah. Belum waktunya, kok sudah ditarik ke sekarang. Jadi karena itu mereka kemudian menafikan, itu enggak benar. Karena itu banyak dulu-dulu itu ya. Kalau orang turunan majdzub itu kan banyak masih muda-muda sudah majdzub. Ketika mereka masih memiliki kesadaran, enggak mau mereka. Enggak mau. Jadi kalau itu tidak dibiarkan itu ya, maka bisa menjadi sadar. Tapi ketika dibiarkan, dikalahkan oleh majdzubnya itu, maka menjadi tidak sadar itu loh. Walaupun dalam konteks seperti ini, di hadapan para salik yang masih sadar-sadar seperti kita, tetap lebih mulia mereka. Kenapa? Karena model kesalikan kita itu belum mumpuni itu loh. Model kesalikannya itu masih melangkah 1, 2, udah mundur itu. Jadi belum bisa berlari, sudah jatuh kan itu. Model salik kita itu kan begitu. Coba kalau model salik kita misalnya dari diri kita, di alam semesta, langsung menuju nama Allah.
Dari nama Allah Ta'ala langsung menuju sifatnya. Ya bagus sekali kalau begitu. Persoalannya kan kita berjalannya itu seringkali tertatih-tatih dan terjatuh gitu loh persoalannya. Persoalannya berada di situ. Coba kalau gagah dengan langkah-langkah yang pasti. Oh hebat jadi salik. Itulah sebabnya ya. Kenapa di antara para nabi itu tidak ada yang majdub itu. Gak ada. Loh kalau majdub gimana coba? Membimbing umatnya kan gak bisa. Oh majdub. Tidak ada yang majdub. Sadar sesadar-sadarnya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang paling cerdas. Di antara seluruh umat manusia yang tercerdas. Beliau disebut sebagai aqalun nas, paling cerdasnya umat manusia beliau. Hebatnya itu kan di situ. Tanpa pernah mencicipi bangku sekolah dan kuliah, cerdasnya mengalahkan seluruh perpustakaan dunia. Kan hebat itu. Begitu loh, enak kalau begitu. Jadi karena itu ada beberapa model kesenangan orang ya. Ada orang yang senang seorang wali yang karomahnya itu jelas. Karomahnya jelas. Misalnya si wali itu bisa terbang, bisa berjalan di atas air dan lain semacamnya. Nah, kalau saya pribadi senang seorang wali yang ilmunya itu sangat banyak, senang. Seorang wali yang membaca kitab tebel-tebel, itu senang saya. Senang. Seperti Mbah Dimyati itu. Itu kan tafsir-tafsir berjilid-jilid itu kan hatam itu. Senang banget. Jadi ngaji dari jam 9 sampai jam 3 setiap malam. Enak itu, seneng gitu. Wa naqsil martabati, dan kurangnya martabat ya. Di samping tadyi'ul waqti, di samping menyia-nyiakan waktu, juga di situ ada martabat yang berkurang. Ketika apa? Ketika fana belum waktunya, tapi kemudian diambil diajukan. Ketika kelezatan itu belum waktunya, tapi sudah diajukan menjadi waktu yang sekarang ini. Terus wa muamalatil mawatin bima la yaliku, dan termasuk juga kekurangannya adalah kita beramal dengan suatu perbuatan yang sesungguhnya belum pantas itu loh, belum pantas. Di dunia ini waktunya kita bekerja dengan penuh sadar, kok kita kemudian tenggelam di dalam Allah Ta'ala. Padahal waktunya itu masih kelak kok, ketika kita menyaksikan hadiratnya itu. Belum waktunya sekarang. Di situ sisi-sisi kekurangannya. Sisi kekurangannya. Di sini kita kemudian paham bahwa Ibnu Arabi itu seringkali mengambil jalan yang seperti ini. Yang seperti ini. Untuk kebanyakan orang, untuk kebanyakan para sufi, mungkin disebut bagus. Orang tenggelam di dalam Allah, mungkin disebut bagus. Tapi bagi Ibnu Arabi tidak. Kenapa? Belum waktunya itu. Jadi karena itu ya, kalau kita membaca tafsirnya Ibnu Arabi, betapa banyak di situ yang bentrok dengan model tafsir-tafsir yang lain. Jadi Ibnu Arabi itu sungguhnya sangat rasional sekali. Misalnya ya, beliau mengartikan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna sholati apa artinya? Huduri bil qalbi wa syuhudi bir ruh. Kan hebat ini ya. Yang disebut sholat itu apa? Huduri bil qalbi. Hadirku, datangku ke hadapan Allah Ta'ala bil qalbi, dengan hati. Nah tentu saja karena dengan hati pasti dirasakan ini. Gak mungkin tidak dirasakan. Jadi orang seperti Ibnu Arabi itu ketika Allahu Akbar, Allah yang betul-betul dirasakan terdekat dengan dirinya. Bukan apapun yang lain. Betul-betul merasakan Allah itu. Hatinya betul-betul dikuasai oleh kehadiran Allah Ta'ala, oleh tamu agung itu. Terus yang kedua, wa syuhudi birroh. Yang disebut sholat itu adalah kesaksianku kepada Allah Ta'ala dengan ruhku. Jadi roh kita itu bisa menyaksikan Allah loh, roh kita. Ketika roh kita menyaksikan Allah Ta'ala, gak mungkin tertarik kepada yang lain. Fokusnya pasti kepada Allah Ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, tetap saja
ungkapan-ungkapan beliau tentang adanya pahala-pahala itu tetap. Kenapa? Karena sesungguhnya ya, dalam konteks seperti ini, ketika orang itu mencoba untuk menolak atau menafikan pahala, itu sesungguhnya di situ ada unsur kebodohan. Kenapa? Karena itu disediakan oleh Allah, kok kita tidak sergap merebutnya, kan begitu loh. Disediakan. Jadi pahala-pahala itu disediakan. Tentu saja tugas kita adalah merebutnya. Itu tugas kita. Kalau misalnya kita merasa tidak begitu senang dengan pahala-pahala, di situ unsur kebodohan, kata Ibnu Arabi. Itu disediakan untuk kita, kok malah kita tidak merebutnya, kan begitu. Oke, gitu ya. Fa inna dunya sijnatun, karena sesungguhnya dunia ini sijnatun ialah penjara. Penjara. Jadi karena itu begini, bagaimana kita itu bisa melampaui kepenjaraan dunia ini? Kata Maulana Rumi, dunia ini penjara bagi si bodoh dan pembebasan bagi si cerdas. Gitu loh. Jadi kalau kita bodoh, maka kita digulung oleh dunia ini. Kita berpusar-pusar di dalamnya, tidak bisa keluar. Tapi bagi si cerdas, jelas bahwa ini hanya perantara. Kau perantara, kujadikan engkau sebagai sarana untuk sampai di Allah Ta'ala. Cerdas itu. Cerdas. Jadi karena itu, jadilah diri kita orang cerdas. Maka dunia ini tidak akan pernah mengepung diri kita. Bahkan kita itu menembusnya. Hingga akhirnya sampai di akhirat sana, sampai di Allah Ta'ala. Jadi jangan mau, kita mau dikungkung, jangan mau. Sebaliknya, kita yang harus mengungkung dunia ini. Kita menjadi yang cerdas itu. Jadi karena itu kemudian kalau kita cerdas, maka berbagai macam perilaku apapun kita di dunia ini, itu sudah jelas. Sudah jelas adanya kontrak dengan Allah Ta'ala untuk kemuliaan akhirat. Jelas. Oke. Fa innad dunya sijnatun. Dunia ini adalah penjara. Nah, karena penjara, maka persiapkan diri kita untuk kehidupan di akhirat sana. Yakinlah kita bahwa Allah Ta'ala itu maha belas, maha pengasih. Yakin seperti itu terus ya. Walaupun di satu sisi, Allah Ta'ala itu juga maha menyiksa. Tapi yakinlah Allah itu maha belas, maha pengasih. Nah, nanti dengan keyakinan seperti itu, Allah melayani diri kita dengan belas kasihnya itu loh. Jadi ya, walaupun dosa-dosa kita banyak misalnya, tetap yakinlah Allah itu maha belas, Allah itu maha pengasih. Biar apa? Biar kita itu dihadapi oleh Allah Ta'ala dengan belas dan kasihnya itu. Wong begini loh ya, andaikan dosa-dosa kita dikumpulkan semuanya, dari awal mula manusia sampai akhirnya kelak itu, tetap kok lebih luas ampunan Allah Ta'ala. Untuk apa kita berpikir tentang maha menyiksa dan lain semacamnya? Gak usah berpikir itu. Gak usah berpikir itu. Yakinlah bahwa Allah Ta'ala itu akan menghadapi diri kita dengan belas dan kasihnya. Terus begitu. Wa ta'alluqul himmati wa dzikri fi istijlabihi tajalli huwa su'adabin. Ketika kita tahu bahwa dunia ini adalah sebuah penjara raksasa, dan kita kemudian menggantungkan adanya himmah, adanya semangat di dalam hidup kita. Adanya semangat, juga kita menggantungkan adanya ingatan kita. Jadi kita tahu dunia ini adalah penjara, tapi semangat kita itu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk mempercepat segala sesuatu yang kelak di akhirat itu. Itu sesungguhnya apa? Su'adabin. Itu merupakan adab yang tidak kenal tata krama sebenarnya. Adab yang tidak kenal tata krama. Padahal masih kelak di akhirat. Tapi sekarang kita sudah mengangankan bagaimana bisa kita rasakan sekarang. Itu su'adab. Buruk sesungguhnya dengan demikian adanya perilaku diri kita. Karena itu ikuti apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, yang ditakdirkan oleh hadirin itu, ikuti saja. Sekarang masih di dunia, ya kita sadar kita masih di dunia, gitu aja.
Sekarang tugas kita adalah patuh sepatu-patuhnya, ya kita sadari itu. Jadi tidak usah kita kemudian ingin tenggelam di dalam Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengalami sebagaimana yang dialami oleh para wali. Itu tidak bagus juga. Tidak bagus juga. Itu yang kemudian disebut sebagai syahwatul wusul. Bersyahwat untuk sampai. Sampai kepada Allah Ta'ala kan bagus. Tapi kita memiliki syahwat untuk sampai, itu nggak bagus loh. Oh nggak sampai ya sholat biasa. Sholatnya ingat macam-macam ya biasa saja gitu loh. Wong belum sampai kok kemudian melek Allah. Nggak benar juga itu. Kenapa? Ada syahwat untuk sampai. Nggak benar juga. Jadi lakoni apapun sesuai dengan tugas diri kita. Itu bagus itu. Lakoni segala sesuatu sesuai dengan tugas diri kita. Oke. Wa fatahu amrun kabirun minhu. Dan kalau kita melakukan percepatan itu, maka sesungguhnya banyak segala sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena belum waktunya itu loh. Belum waktunya. Jadi karena itu jangan sampai kita kelewatan segala sesuatu dari hadiratnya. Nah caranya bagaimana? Caranya tunggulah itu kelak di akhirat gitu loh. Bukan sekarang kita tarik ke dunia ini, bukan. Sebab kalau kita tarik ke dunia ini adanya kenikmatan-kenikmatan akhirat itu wafatahu amrun kabir. Banyak perkara-perkara besar yang terlewati karena itu. Terlewati nanti. Fa inna zamanal fana fil haqqi zamanu tarkin maqamin a'la mimma huwa fihi. Oke. Karena sesungguhnya zaman kefanaan tenggelam di dalam Allah Ta'ala itu sesungguhnya apa? Adalah zaman meninggalkan kedudukan rohani yang sebenarnya lebih tinggi. Jadi bukan waktunya soalnya. Oke ya, ini saya kira insya Allah akan saya teruskan pada perjumpaan yang akan datang. Moga-moga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya mujibas sailin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.